kalau lu pakai skincare dan hasilnya cepet itu agak horor nggak sih? Tapi menurut aku welcome back to my YouTube channel. Hari ini Devita akan membahas mengenai skincare rutin. Susah banget di awal ngomongnya, udah ribet banget karena aku terlalu excited. Ya udah, intinya pokoknya aku akan membahas mengenai skincare rutin aku yang lagi aku pakai selama 1-2 minggu ini. Kenapa kok 1-2 minggu udah dibahas atau udah di-review? Karena jujur ini adalah pengalaman tergila aku selama aku menggunakan skincare. Aku tidak pernah merasakan efek yang secepat ini selama aku menggunakan skincare. Di luar sana banyak yang bilang kayak kalau lu pakai skincare dan hasilnya cepat itu agak horor nggak sih? Tapi menurut aku nggak juga, tergantung jenis kulit kalian dan kondisi kulit kalian serta kualitas produk yang kalian pakai. Nah, hari ini aku akan membahas mengenai apa aja sih night routine aku dan morning routine aku yang bisa bikin aku kayak sampai bikin video ini. Sebenarnya aku udah bahas masalah ini dan ada bukti fotonya. Itu kemarin aku sempat share di Instastory aku. Mungkin kalian belum follow Instagram aku, bisa follow dulu di Devita Septiana P. Di situ aku sering banget nyampah di Instastory tentang skincare dan juga tentang apaan deh, pokoknya nyampah intinya. Tapi di situ aku sering banget bikin konten yang insya Allah bermanfaat gitu. Nah, apa aja sih kira-kira skincare yang bikin aku tuh sampai niat bikin video ini? Sebenarnya aku niat bikin video ini juga di push sama teman-teman aku. Mereka pada kayak kepo, kayak emang apaan sih skincare-nya kok sampai bikin kamu kayak begitu gitu. Nah, aku akan bahas dari morning skincare dulu. Jadi morning routine aku, produk ini baru aku pakai sekitar 1-2 minggu. Ada yang udah aku pakai 2 minggu, ada yang aku pakai 1 minggu. Tapi intinya di video ini aku akan membahas masalah skincare yang memang menurut aku kalau dipaduin, kalau mereka menjadi rangkaian, itu adalah sebuah kebombastisan kayak begitu. Jadi kita mulai dari sabun cuci muka aku. Sebenarnya sabun cuci muka aku yang paling sering aku pakai adalah punya Pond's yang Acne Solution. Tapi belakangan hari ini karena aku membeli sabun yang lagi hype. Sabun ini sebenarnya udah hype dari lama karena Rahel V-nya, dan aku baru cobain. Nih adalah Golden Fiera. Nih ini aku masih simpan boxnya. Isinya ada di kamar mandi, ada di toilet, jadi nggak mau aku ambil juga. Golden Fiera ini aku sekalian mau nge-review Golden Fiera. Sebenarnya Golden Fiera itu sabun batangan gitu, sabun cuci muka batangan yang menurut aku enak ketika dipakai. Ternyata aku udah pakai dia 2 minggu ini, dan hasilnya jadi gini. Aku tuh kulit aku sekitar sebulan terakhir itu suka beruntusan di daerah dalam pipi sini. Mungkin karena aku berkerudung dan juga sekarang kan kita lagi kayak masa-masa pandemi, itu sering banget pakai masker. Udara itu, siklus udara nggak bagus di kulit, jadinya beruntusan muncul. Setiap kali aku bangun tidur dan aku cuci muka pakai sabun apapun itu, pasti langsung muncul beruntusan kecil dikit gitu. Nah, tapi setelah aku pakai Golden Fiera, aku cuci muka itu aman, nggak langsung muncul beruntusan. Kondisi kulit aku ceritain dulu ya. Kondisi kulit aku adalah ketika aku bangun tidur itu masih mulus. Aku bangun nih, melek nih dari bantal, dari kasur aku bangun, itu ketika aku pegang beruntusan hilang, gone. Tapi setelah aku cuci muka biasanya dia langsung muncul. Semenjak aku pakai Golden Fiera, itu tuh kayak nggak kayak begitu lagi, siklusnya berubah. Kayak ketika aku bangun tidur terus aku cuci muka nih pakai Golden Fiera, ya udah, setelah aku pakai Golden Fiera, aku tuh merasakan bahwa kulit aku juga lebih bersih dan juga apa ya, kayak nggak licin, nggak keset juga. Jadi ada di tengah-tengah, lembab tapi nggak terlalu lembab banget yang sampai licin. Kan ada tuh sabun cuci muka yang dia itu ketika selesai kita cuci muka dia akan sangat melembabkan, jadi cenderung kayak licin. Kulit aku bagus,
nggak ada kenapa-kenapa, maksudnya beruntusan nggak gila gitu. Mungkin ada sedikit 1-2, tapi kalau misalnya nggak pakai Golden Vera munculnya langsung jreng banyak begitu. Tapi kalau Golden Vera di aku nggak kayak begitu gitu. Jadi Golden Vera di aku efeknya adalah ya udah bersih muka, dan juga nggak terlalu licin, nggak terlalu keset, jadi biasa-biasa aja di tengah-tengah gitu. Aku sih suka ya so far. Kayaknya aku akan terus pakai Golden Vera. Aku akan beli lagi kalau habis, udah tinggal setengah sih. Sabun ini murah. Harganya cuman sekitar 35.000, tapi ini bisa buat sampai sebulan. Jadi ini sama aja sih sama sabun cuci muka yang lain, yang murah juga dan bisa dipakai waktu lama. Cuma mungkin minusnya adalah yang aku tahu, karena dia sabun batangan, jadi kayak lebih cepat ditumbuhin bakteri gitu kali ya. Tapi so far so good sih, nggak ada masalah. Mungkin secara higienitas aja yang ya agak-agak ragu dikit gitu ya. Cuman di kulit muka aku alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Itu adalah step pertama di morning routine aku, adalah menggunakan sabun cuci muka Golden Vera selesai bangun tidur gitu ya langsung. Setelah aku cuci muka, aku biasanya pakai toner. Tonernya bisa gantian. Yang pertama, biasanya aku pakai Avo Skin yang Miraculous Reviving Toner. Sebelum aku pakai ini, aku biasanya pakai Safi Derma Safe yang ini. Ini adalah Hydrate and Refresh face mist gitu. Kita tinggal semprotin di muka, ini juga nggak apa-apa, kan? Kayak begini. Ini bisa dipakai buat base ketika aku selesai cuci muka. Setelah aku menggunakan Hydrate and Refresh-nya Safi Derma Safe ini, aku menggunakan essence-nya si Gila 8 Skin Lab. Ini tuh adalah skincare Korea dan ini merupakan essence. Nah, ini udah aku pakai sekitar seminggu terakhir. Aku menggunakan si Gila 8 ini, dan menurut aku ini adalah essence yang bener-bener melembabkan sekali. Dan aku suka sekali karena aku pakai ini langsung glowing. This is so good. And then setelah aku menggunakan si Gila 8 Dual Super Power ini, aku menggunakan si Kale Pineapple Brightening. Ini dia produknya. Jadi ini adalah serum. Dia tuh serum. Dia sih bilangnya vitamin C ya. Tapi aku nggak merasa bahwa dia adalah vitamin C yang strong. Jadi aku tetap pakai dia walaupun kena sinar matahari. Tapi kan setelah aku pakai si serumnya Kale ini, aku menumpuknya dengan menggunakan sunscreen. Jadi aku merasa it's okay, itu aman-aman aja sih sebenarnya buat dipakai pagi hari. Tapi bisa jadi kulit kita beda ya, tingkat sensitivitasnya. Jadi kalau aku sih aman-aman aja, mau meskipun aku pakai dia pagi hari, it's okay. Dan aku memang bekerja di ruangan yang indoor, bukan outdoor, bukan di lapangan. Jadi nggak langsung terpapar juga sama sinar matahari. Nah, kalau misalnya aku nggak pakai si Pineapple C Brightening-nya Kale ini, aku pakai Safi yang ini, Safi Rania Gold ini, atau ini di Indonesia namanya Youth Elixir. Safi Youth Elixir untuk menjadi serum aku. Sudah. Kemudian step berikutnya adalah aku menggunakan sunscreen. Nah, kalau kalian tanya sunscreen kamu apa? Yang lagi aku sering pakai adalah, ambil dulu. Nih, si L'Oreal UV Perfect Matte. Jadi aku menumpuk ini di terakhir, step terakhir aku pakai si sunscreen dari L'Oreal UV Perfect Matte. Langsung deh kita kalau misalnya kalau mau pakai bedak ya udah dibedakin. Tapi kalau nggak mau pakai bedak nggak masalah gitu. Jadi aku ke kantor cuman kayak begini, terus pakai alis, pakai gincu, berangkat kita ke kantor. Selesai. Itu adalah morning routine aku. Aku sih ngerasa ketika aku pakai rangkaian itu semua, aku bisa menjaga kulit aku seharian tuh tetap lembab dan juga tetap glowing. Seriusan. Terus kita langsung melangkah ke step berikutnya. Ini videonya agak panjang, aku minta maaf, tapi ini sesuai dengan yang aku rencanakan karena aku ingin mengedukasi dan juga memberikan informasi apa aja sih skincare yang aku pakai selama 1-2 minggu ini. Ya, aku juga akan lampirin fotonya dulu, atau sekarang aku akan lampirin fotonya dulu deh.
perkembangan skincare aku. Dilihat. Kalian bisa lihat sendiri di foto yang atas, before afternya tanggal 26 Mei ke 30 Mei. Kulit aku bener-bener kayak beruntusan parah. Di foto aku yang atas kalian bisa lihat sendiri kalau misalnya kulit aku merah-merah banget. Terus bertekstur juga, kayak beruntusannya kelihatan banget. Tapi kalian lihat before-nya dong. Dan di foto yang bawah kalian bisa lihat sendiri yang sebelah kiri bertekstur banget, kelihatan beruntusan kecil-kecil. Yang sebelah kanan tinggal bekasnya doang, gak ada teksturnya sama sekali. Nah, itu tadi fotonya, kan hebat, luar biasa kan? Maksud aku gini, efeknya selama seminggu tuh kayak kelihatan banget. Aku nggak tahu sisi mana yang membuat, maksudnya skincare mana yang membuat aku seboom itu ngilangin redness, dullness, pokoknya semua yang ngenes-ngenes itu hilang gitu dari muka aku. Alhamdulillah sampai hari ini aku bikin video pun tetap muka aku kayak regenerasi kulitnya bagus banget. Even ada kayak bekas jerawat gitu cepet banget hilangnya pakai rangkaian skincare itu. Aku ngerasanya seperti itu. Nah, terus kita melangkah ke night routine. Di night routine ini agak ribet sedikit, tapi aku merasa ini worth it untuk dicobain. Jadi apa aja stepnya? Yang pertama, aku cuci muka sama Golden Viera lagi, sama sabun ini lagi, Golden Viera ini. Setelah aku cuci muka dengan Golden Viera ini, aku sheet maskan. Padahal biasanya kalau kita pakai sheet mask adalah di closing setelah semua rangkaian sampai serum selesai. Tapi aku nggak, aku balik. Urutannya adalah ketika aku selesai cuci muka, terus aku pakai sheet mask. Nah, stok sheet mask aku alhamdulillah memang aku selalu nyetok sheet mask banyak. Tada! Jadi udah 2 minggu ini aku rajin banget pakai sheet mask, terutama 4 hari terakhir aku bener-bener non-stop, nggak ada jeda pakai sheet mask ini. Ini ada di step setelah aku cuci muka, padahal biasanya di ending setelah semua skincare kepake terus kita tutup pakai sheet mask. Tapi aku nggak, aku balik. Tapi kalian juga bisa kok, maksudnya kayak menyesuaikan dengan kondisi kalian atau senyamannya kalian, karena basicnya skincare itu adalah kenyamanan kalian juga gitu. Nah, tapi kalau aku pakai si sheet mask ini di awal setelah aku cuci muka aku bersih tuh, terus aku keringin pakai tisu. Saran aja sih buat kalian, kenapa kalau misalnya habis cuci muka jangan pakai anduk, karena anduk menyimpan lebih banyak bakteri gitu. Karena kalau misalnya kalian cuci muka terus kalian pakai anduk, nah kalian kan nggak langsung tuh bersihin tuh anduk tuh, pasti dicucinya 2 atau 3 hari kemudian, atau bahkan ada yang seminggu kan baru nyuci anduk. Nah, kalau saran aku mendingan kalian selesai cuci muka, kalian ngelap muka kalian tuh pakai tisu atau pakai kapas atau pakai barang-barang yang memang sekali pakai gitu. Nah, setelah itu aku sheet mask pakai sheet mask 10-15 menit baiknya memang segitu. Setelah itu kalau misalnya masih ada essence-nya, aku peras gitu, aku ambilin essence sheet mask-nya, terus aku pupuk lagi di muka aku pupukin atau di tangan-tangan, di leher-leher, terus sampai sheet mask-nya tuh bener-bener kering. Kita nggak mau rugi dong ya. Nah, setelah itu aku tungguin sampai agak sedikit muka itu agak mengering sedikit oleh si essence-nya dari sheet mask tadi. Setelah essence-nya itu udah mulai menyerap dan muka agak kering sedikit, udah mulai plump, lembab gitu, barulah aku menggunakan toner. Jadi step selanjutnya setelah aku sheet maskan, aku pakai toner, si Miraculous Reviving Tonernya Evoskin ini. Ini lagi-lagi aku baru pakai sekitar 3 hari. Jadi sebelum pakai ini aku pakai tonernya si The Body Shop yang ini. Jadi aku pakai tonernya The Body Shop yang Aloe, dan ini udah tinggal dikit. Kenapa warnanya kuning? Kalau kalian tahu, aku memang hobi memasukkan saffron ke dalam skincare aku, terutama toner. Jadi ini adalah kuning akibat aku kasih saffron. Apa saffron tuh? Saffron adalah kayak begini guys, saffron. Ini bagus banget buat kesehatan, kayak buat kulit juga bagus. Susah banget dibuka deh. Nah,
kayak begini saffron, kayak ada helaian gitu guys. Nah ini bagus untuk diminum dan juga dibuat skincare. Makanya sebenarnya warnanya The Body Shop ini itu warnanya kayak bening, agak hijau sedikit tapi bening. Cuman karena aku campurin pakai saffron jadinya warna kuning, dan ini udah tinggal dikit banget. Ini sebenarnya hydrating toner, tapi 3 hari belakangan aku ganti pakai si Evoskin yang Miraculous Revining Toner AHA BHA PHA ini. Jadi aku ganti yang tadi ini pakai ini. Tapi sebenarnya ini juga tetap aku pakai kadang-kadang, gantian aja. Cuman ini adalah yang sering aku lakukan ya. Aku bicara yang sering aku lakukan. Si Evoskin ini yang Miraculous Revining Toner adalah exfoliating toner, dan karena dia mengandung AHA BHA PHA itu memang harus ditenangkan oleh skincare lanjutannya, step berikutnya yang calming, yang shooting, yang hydrating, supaya kulit ini nggak semakin marah karena kok lu exfoliating gue terus sih gitu, kata kulitnya. Karena kalau kita over exfoliating otomatis justru malah akan breakout. Jadi memang pakai skincare udah agak sedikit tricky. Aku nggak tahu ya, aku merasa bahwa dia itu adalah toner yang sangat ajaib dan bekerja sangat baik di kulit aku. Kayak cepet banget menunjukkan hasil. Bener-bener 3 hari doang aku tapi ngerasa kayak dia magic banget menurut aku. Dan ketika aku pakai dia itu rasanya tingling, kayak cekit kayak begitu. Apalagi di bagian-bagian yang memang ada kayak bruntusnya, bekas jerawat, dan dia tuh kayak lebih cepet matengin bruntusan kalian yang kayak jerawat kependem kalian. Kayak contohnya di sebelah sini ya guys, di dalam sini tuh aku punya sedikit kayak 3 butir kayak bentuk tekstur gitu. Tapi ketika aku pakai ini, besokannya tuh kayak langsung apa ya, sakit gitu, kayak mau keluar isinya. Dan aku rajin pakai ini, dia makin kayak cepet keluar yang kotoran terpendamnya itu, karena memang dia juga bagus ya untuk eksfoliasi. Aku benar-benar sesuka itu sih sama dia. Dan aku pakai dia 3 layer. Kayak 3 layer tuh maksudnya sekali aku tuang, terus aku ratain, puk di muka, terus aku lagi ambil lagi, puk lagi, terus ambil lagi 3 layer pokoknya. Setelah aku pakai Miraculous Revining Toner, aku menggunakan hydrating toner. Hydrating tonernya pakai apa? Kadang aku pakai Some by Me yang Snail Through Sika, atau aku pakai si Safi ini lagi, terus atau aku pakai si ini The Body Shop yang aloe ini. Pokoknya segala sesuatu yang mengandung hydrating. Jadi hari ini aku udah kayak pakai cleansing balm, terus pakai micellar water, terus kita cuci muka pakai si sabunnya Golden Fiera itu 2 kali, bayangin ya, sekali bilas terus kita pakein lagi sabun lagi. Ternyata setelah kita gosok pakai tonernya Evoskin yang Miraculous Revining Toner, hasilnya kayak begini. Ini adalah kapas pertama aku, tuh bolak-balik ya, sekotor ini, bener-bener ya Allah ya Rob. Terus ini adalah kapas kedua, ini ya Allah bener-bener deh, ngeri banget gak sih? Terus kita kayak udah pede, kayak kita udah pede tidur, kita ngerasa muka kita bersih. Ternyata setelah aku bersihin pakai toner exfoliator tonernya si Evoskin, masih kayak begini muka aku. Sedih banget gak sih kalau misalnya kita bawa tidur muka kita ternyata masih kayak begini. Ya Allah, kotor banget. Setelah aku menggunakan hydrating toner, aku menggunakan si Miraculous Retinol Toner. Dan Miraculous Retinol Toner ini aku pakai cuman di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Cuma 3 hari, Senin, Rabu, dan Jumat. Begitu. Karena kenapa? Pakai retinol memang agak sedikit tricky juga. Nggak semua kulit itu bisa dihajar dengan retinol secara terus-terusan. Nah aku nggak begitu berani.
aku nggak begitu berani untuk memakai dia setiap hari, makanya itu aku kayak memilih dia untuk dipakai setiap Senin, Rabu, Jumat. Jadi retinol aku ini, tonernya Evo Skin ini aku pakai di Senin, Rabu, Jumat bersama dengan ini tadi exfoliating tonernya Miracle Reviving Toner. Tapi ini aku pakai setiap hari, bener-bener aku pakai setiap hari. Tapi kalau yang ini aku pakai cuma di Senin, Rabu, Jumat. Si Miracle Retinol Toner ini aku pakai di Senin, Rabu, Jumat. Sementara kalau yang Miracle Reviving Toner aku pakai setiap hari, bener-bener hampir setiap hari, pagi dan malam. Terus setelah aku menggunakan si Miracle Retinol Toner, aku akan menunggu tonernya meresap dulu, dan aku menggunakan si Gila8 ini di step setelah toner itu tadi. Jadi kayak ada beberapa step gitu. Nah, setelah pakai si Gila8 ini, dan diratain, aku pakai 2 layer. Itu aku langsung pakai serum. Nah, serumnya itu milih. Kadang aku pakai si Miraculous Retinol Ampoule yang ini. Terus kadang juga aku pakai si something yang niacinamide. Ini juga dipakai gantian. Kayak diselang-seling gitu, niacinamide atau retinolnya. Diselang-seling. Terus selain si serum yang ini, yang retinol sama yang niacinamide, aku juga pakai L Formula yang Acne Solution. Jadi ini 28 days acne relief repairing solution yang ini. Udah mau habis, tinggal segini. Sebenarnya ini adalah serum juga, cuman aku menggunakannya sebagai obat total karena sayang. Kalau dipakai semuanya kan yang beruntusan cuma di sebelah sini sama sebelah sini. Jadi aku pakai dia di bagian-bagian yang memang ada beruntus atau jerawat aja. Sebenarnya ini serum yang harus dipakai semua muka, cuman nggak apa-apa. Kalau aku sih lebih nge-treatment bagian-bagian yang memang butuh treatment khusus gitu. Jadi aku pakai di bagian yang kayak ada beruntusannya si L Formula ini. Begitu ceritanya. Terus setelah itu semuanya udah selesai, aku pakai eye cream juga di step paling terakhir. Gantian, kadang punya The Ordinary yang ini caffeine solution. Ini buat eye cream aku, atau kadang aku pakai si shadow yang ini super corrective eye cream yang ini si shadow. Gantian aja, terserah aku, kayak maksudnya kayak suka-suka aku. Terus kadang juga aku pakai punya Sulwaso. Pokoknya eye cream yang kalian punya pokoknya. Jadi aku kayak gantian aja nih, ini eye creamnya Sulwaso. Udah deh, setelah itu tidur gitu ceritanya. Tapi kadang-kadang juga aku pakai lip mask sih, untuk karena bibir aku kering, aku pakai punya Laneige yang lip sleeping mask. Di setelah pakai eye cream, aku pakai Laneige yang lip sleeping mask. Ini enak banget sih, karena bikin bibir bener-bener lembab besokannya. Ketika kalian bangun tuh bibir lembab banget. Dan kadang-kadang bibir aku yang kering-kering itu, yang pecah-pecah itu langsung kayak beres besoknya, kayak ngelupas sendiri pakai ini, tapi tanpa sakit gitu ngelupasnya. I love it so much. Ini adalah produk Laneige yang paling aku suka setelah yang booster advance. Tonernya dia juga itu bagus banget karena vitamin C nya luar biasa tingginya. Itu sih, jadi skincare aku yang 1 minggu 2 minggu aku pakai ini, 1-2 minggu aku pakai ini adalah itu semua yang aku sebutin tadi satu persatu. Dan urutannya seperti itu tadi, dan harinya seperti itu tadi urutannya. Jadi kalian bisa menggunakan skincare itu tergantung dengan kebutuhan kalian gitu. Nggak harus sama dengan aku, tapi itu yang membuat aku nge-share produk-produk itu karena memang produk-produk itu yang aku pakai dan ngefek banget di kulit aku. Kalian udah lihat sendiri foto-fotonya, before afternya, kalian udah bisa menilai sendiri bahwa aku tidak bohong sama sekali, dan itu based on my true story. Aku tidak sama sekali melebih-lebihkan, membesar-besarkan, tidak. Karena buat apa guys, gue nggak di-endorse, tidak di-endorse sama sekali cuy. Jadi ya aku cerita based on my true story, based on my experience.
Bisa jadi yang aku lakukan di kulit aku itu tidak cocok di kulit kalian karena memang jenis kulit kita yang berbeda. Dan aku minta maaf kalau misalnya ada terjadi breakout atau gimana sama kulit kalian setelah kalian mencoba step-step yang aku lakukan. Ya karena memang basically mungkin jenis kulit kita beda atau memang kandungan yang ada di salah satu skincare itu tidak cocok dengan kalian. I don't know. Aku bukan skin specialist, tapi yang pasti aku menceritakan apa yang aku rasakan dan aku gunakan ini itu memang bermanfaat sekali untuk kulitku. Mungkin nanti aku akan bikin video lagi one by one, kayak aku mengulas tentang Evoskin, terus Jila, terus si Safi, terus si Kale skincare ini. Aku akan membuat video sendiri gitu supaya lebih jelas lagi. Yaudah, kayak gitu aja video dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. See you next time.